Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Di sini saya akan membuat video presentasi yang mana video ini untuk memenuhi syarat dari tugas rutin 1 mata kuliah diagnosis kendaraan kelas B, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Siman MPD, dan yang kedua ada Bapak Budi Harto SPD MT. Saya Hamuda Sitorus dari kelompok 1, yang mana beranggotakan saya sendiri Hamuda Sitorus, yang kedua ada Habib Alwi, yang ketiga ada Muhammad Rizaldi, yang keempat ada Wahyu Widodo. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi diagnosis 1 pada mobil Toyota Avanza tahun 2004. Mari kita masuk ke materinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu dalam mendiagnosa kendaraan Toyota Avanza 2004, penggunaan alat-alat diagnostik modern seperti scanner dan alat-alat penguji tekanan serta alat-alat lainnya dapat sangat membantu dalam menentukan sumber masalah dengan cepat dan akurat. Di mana di sini mekanik tidak harus melakukan pemeriksaan secara manual lagi. Yang itu diagnosa kendaraan tidak lagi hanya bergantung pada pengalaman mekanik, tetapi juga mengandalkan teknologi tinggi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perbaikan, tetapi juga mengurangi waktu kendaraan tidak beroperasi dan biaya perawatan jangka panjang. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu menyelesaikan tugas mata kuliah diagnosis kendaraan, menjelaskan komponen-komponennya, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mendiagnosa kendaraan. Yang keempat, untuk menjelaskan peran masing-masing komponen dalam sebuah mobil. Manfaatnya dapat mengetahui cara mendiagnosa kendaraan dan dapat mengetahui langkah kerja dalam mendiagnosanya. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasannya. Metode mendiagnosa kendaraan. Itu ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam mendiagnosa kendaraan. Yang pertama itu kita dapat melakukan pemeriksaan fisik atau visual, yaitu dengan kasat mata. Yang kedua ada pemeriksaan sensornya. Yang ketiga pemeriksaan kabel, rem tangan, tekanan oli, tegangan baterai dan mesin. Yang keempat ada pencatatan dan perbaikan, yang mana pada diagnosa 1 ini kita memiliki masalah yaitu lampu indikator yang ada di speedometer mobil tidak hidup semua. Kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan. Itu ada multimeter, kit alat mekanik dasar, buku panduan servis kendaraan, lampu tes, penghapus kabel, dan penanda atau labelnya. Langkah kerja yang dapat dilakukan yaitu yang pertama kita periksa dulu skring. Kita periksa skring, jika skring tidak bermasalah kita periksa koneksi baterai. Jika sudah, kita lanjut ke pemeriksaan kabel dan konektornya. Selanjutnya kita periksa grounding. Selanjutnya periksa saklar dan sensor. Yang selanjutnya kita uji tegangannya. Selanjutnya kita periksa modul kontrol. Dan yang terakhir kita periksa volume tekanan oli. Nah, pada diagnosa 1 ini ada beberapa lampu indikator yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada lampu indikator check engine, yaitu lampu indikator mesin. Itu dia jika suhu kerja mesin yang naik signifikan secara mendadak, langsung terdeteksi oleh ECU. Langkah pengamanan otomatis dilakukan dengan mengurangi tenaga mesin. Pada sistem informasi data juga menampilkan laporan yang termonitor pengendara dari instrumen cluster. Yang kedua itu ada lampu indikator oli, yang mana panel instrumen cluster mobil dilengkapi indikator oli yang menunjukkan jika sampai mesin kekurangan oli, indikator oli akan otomatis menyala jika oli mesin berada di level bawah
atau level minimumnya ya, di bawah level standarnya. Selanjutnya itu ada indikator sensor rem tangan. Lampu indikator rem tangan yang menyala juga jadi patokan yang menggambarkan biasanya itu kurangnya volume minyak rem dalam tabung di bawah standar. Jika lampu indikator rem tangan nyala menandakan dua sebab. Yang pertama itu mungkin rem tangannya belum turun. Yang selanjutnya itu tadi volume minyak remnya kurang tidak memenuhi standar. Yang terakhir itu ada lampu indikator baterai. Lampu indikator baterai ini dia akan menyala jika volume air baterai tidak sesuai dengan batas minimum, dan juga tegangannya tidak sesuai dengan tegangan yang diharapkan. Selanjutnya bab 3, kita masuk ke penutup. Ya, kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada materi yang pertama ini yaitu kendaraan mengalami masalah putus kontak pada instrumen meter kombinasi yang mengakibatkan seluruh instrumen mati sehingga kendaraan tidak dapat difungsikan sebagai mestinya. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah pendiagnosaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita bisa melakukan tadi pengecekan skring, pengecekan koneksi baterai, pengecekan kabel dan konektor, pengecekan grounding, pengecekan saklar, dan uji tegangannya. Selanjutnya dokumentasi foto dan video kegiatan diagnosa akan juga membantu dalam menganalisis hasil pemeriksaan dan memastikan bahwa semua langkah-langkah pendiagnosaan telah dilakukan dengan benar. Oke, mungkin sekian presentasi saya mengenai tugas rutin 1 untuk materi diagnosa yang pertama. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.